Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan salah satu alumni dari SMK Taruna Mandiri, yaitu namanya Ramdan Purnama. Ya, untuk langsungnya aja kita akan banyak bertanya mengenai siapakah Ramdan ini, jurusan apa, kemudian apa sih kelebihannya kakak Ramdan ini sampai diwawancara kembali dan masuk salah satu channel di SMK Taruna Mandiri lagi. Oke, Assalamualaikum Kak Ramdan. Waalaikumsalam. Ya. Boleh sekarang namanya lengkapnya siapa? Ramdan Purnama. Oke, Ramdan Purnama. Di SMK Taruna Mandiri tahun berapa dan jurusan apa? Saya lulus tahun 2012, saat itu jurusannya teknik tenaga listrik kalau salah. Berarti listrik ya? Ya, listrik, ya. Oke, setelah dari SMK Taruna Mandiri, Ramdan itu masuk kuliah atau langsung bekerja? Saya saat itu bekerja 1 tahun untuk mengakomodir armada tangki pada saat itu di perusahaan air minum di Kota Cimahi. Setelah itu saya coba masuk rekrutmen untuk bekerja di salah satu perusahaan air minum juga di saat itu. Dan 2014 saya masuk, kemudian bersamaan dengan sudah kuliah itu. Oh, berarti kerja terus kuliah? Jadi kuliah dulu, jalan, baru masuk kerja gitu. Oh gitu, oke. Berarti setelah lulus tapi kerja dulu ya tadi langsung ya? Ya. Langsung kerja terus sambil kuliah, Betul. baru sambil bekerja. Oke, berarti pada saat masuk pekerjaan itu apakah jurusan sesuai dengan yang diambil atau berbeda? Sebenarnya pada saat bekerja ya, Ya. pada saat bekerja itu karena namanya pekerjaannya perusahaan punya bidangnya masing-masing. Namun pada saat itu saya ditempatkan di Soreang, Bu. Pada saat itu di Soreang, alhamdulillah masih berkaitan dengan bidang lulusan Taruna Mandiri lah, tenaga listrik masih nyambung lah gitu ya. Pada saat saya kuliah, saya coba pengembangan karir, saya masuk jurusan otomasi industri untuk memberikan prospek perusahaan membuat berkembang perusahaan untuk bidang automation, karena ternyata dari 2016 saya lulus sekitar 2020 sekarang itu boomingnya yang namanya industri 4.0 gitu. Itu sudah saya pelajari di 4 tahun yang lalu. Makanya saat ini kita menjadi benchmark perusahaan kita itu alhamdulillah saya masuk sudah menjadi perusahaan yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia. Beberapa air minum kemarin kita kota Palembang, Tirtamusi dengan pelanggan yang besar, kemudian Sleman, kemudian Tegal, dan yang lain sebagainya. Kita menjadi benchmark dari, ya alhamdulillah dari ilmu yang saya pelajari dulu. Jadi ikon, Bu, di perusahaan itu sekarang itu. Nah, kalau boleh tahu sekarang emang Kak Ramdan kerja di mana? Saya di perusahaan air minum milik daerah, Bu, di Kabupaten Bandung. Berarti PDAM Bandung berarti ya. Udah ada jabatan? Sekarang menjabat sebagai supervisor senior, Bu. Selama berapa tahun bekerja di sana? Di sana itu 2015. 15, Ya. berarti 6 tahunan ya ada ya? Iya, 6 tahun, kurang lebih seperti itu. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah, Bu, sudah. Sudah memiliki buntut? Alhamdulillah sudah. Berapa? 2, Bu, kembar. Kembar, alhamdulillah. Berarti perjalanan karirnya lumayan ya, dari pas lulus sampai sekarang bisa menjadi seorang supervisor ya. Dan pasti itu ada suka dukanya dan pasti banyak dukanya dibanding sukanya. Karena ya pasti dikasih yang pahit-pahit dulu ya supaya mau senang lah. Ini intinya untuk mendapatkan suatu yang mungkin namanya rezeki mah emang Allah yang ngatur. Tapi kita tetap ikhtiar ya Kak Ramdan ya. Boleh diceritakan dukanya setelah lulus sampai bisa sampai masuk ke PDAM ini gimana ceritanya? Sebenarnya dulu itu kan 2014 ya, 2014 saat itu mungkin saya suka dukanya sambil kuliah, Bu. Kebetulan saya ditempatkan kerja itu ada giliran yang namanya shift gitu. Karena dulu sebagai operator suatu pengolahan air minum yang ada di Cimaung Soreang. Dulu itu di arah ke Pangalengan sana, dan itu di shift, Bu. Di shift shift pagi dan malam misalkan. Cuman pada saat itu saya bersamaan dengan kuliah. Misalkan Sabtu Minggu kerja tidak bisa dihindarkan, kuliah juga tidak bisa dihindarkan. Nah, pada saat itu ya yang namanya fisik sudah terkuras habis ya, Bu ya, mulai dari pikiran dan sebagainya, tapi tetap saya
Terus jalan. lanjutin jalanin. Nah akhirnya 2017 saya mendapat penghargaan di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang namanya golongan dan ruang. Pada saat kita masuk SMK kita ditempatkan di B1. Nah setelah setahun saya bekerja, karena saya mempunyai inovasi dan sebagainya, saya diberikan langsung dibuatkan perusahaan peraturan direksi untuk kenaikan pangkat jabatan khusus untuk yang pegawai yang berprestasi. Dan setahun kemudian saya meloncat dari B1 langsung ke B2 saat itu. Dan dari sana karir saya sudah mulai berkembang. 2018 saya mulai diangkat jadi supervisor untuk bidang kehilangan air pada saat audit kehilangan air minum. Dan 2019 saya dipercaya naik lagi jadi supervisor senior, dan sampai sekarang saya ditempatkan di bagian IT untuk supervisor senior di automationnya. Lebih sesuai sama yang ya, ini ya, stay-nya lah ya, jadi sudah sarjana dengan jurusan yang terakhir diambil sekarang. Jadi intinya dari perjalanan itu adalah kalaupun kita untuk mencapai suatu kesuksesan, tahapan-tahapan yang gak enak itu harus diambil ya, karena harus diambil. Terus kalau kita sudah yakin mau mengambil satu keputusan, tanggung jawab ya, karena walaupun capek, harus dilanjutkan, tidak boleh kata berhenti. Terus suka dukanya apa maksudnya? Sukanya kemarin sempat jalan-jalan katanya ke luar negeri. Ngapain aja tuh Kang Ramdan? Kemana aja, ngapain aja? Terus effort buat Kang Ramdan sendiri sama ke pekerjaannya seperti apa sekarang? 2018 karena saya mengembangkan buat proses bisnis di perusahaan kita untuk semakin maju, saya coba diundang salah satu stakeholder kita untuk berkunjung ke Vietnam, ke kota Ho Chi Minh pada saat itu bersamaan dengan adanya kegiatan Vietnam Water Asia dan Asia Water pada saat itu. Asia Tenggara, Asia pada saat itu diselenggarakan di Vietnam. Kita pergi ke sana. Saya kebetulan sendiri dari perusahaan didampingi dengan stakeholder vendor. Sekitar mungkin 4 hari di sana saya menggali ilmu bagaimana perkembangan situasi sistem penyediaan air minum di negara tetangga kita di Asia Tenggara. Nah, setelah itu saya balik ke Indonesia ya, dengan hasilnya kita coba terapkan seperti apa. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2020 kita diundang lagi ke London untuk menjalani studi training berkaitan dengan peralatan apa sih yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan spam supaya menjadi spam yang modern gitu. Jadi perusahaan yang unggul yang sudah berbasis teknologi. Pada saat itu ke sana, kemudian di sana saya menimba ilmu sekitar 1 minggu. 1 minggu jalan-jalan di sana, berkeliling lihat kondisi situasi infrastruktur di sana, kemudian berhubungan sama air. Ya, berhubungan air seperti apa dan lingkungannya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa, cuacanya seperti apa. Di sana kan agak berbeda ya dengan di kita, meskipun kita di Indonesia seperti ini, tapi ada beberapa perlakuan khusus ya di sana pada saat musim dingin seperti apa dan lain sebagainya. Itu ternyata disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Kemudian selanjutnya saya pergi ke Berlin, dari London langsung terbang ke Berlin untuk melihat sebuah pabrik untuk pengukuran water meter. Water meter ini bertujuan untuk mengukur volume distribusi air agar tercatat secara online. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengakomodir berapa sih kapasitas yang ada. Misalkan di daerah Soreang, saya nggak perlu ke Soreang, saya hanya lihat di handphone berapa sih kapasitasnya, ada kebocoran kah di sana, pelanggan pada ngalir nggak, pada komplain nggak. Sebelum pelanggan komplain, saya sudah mengetahui sendiri, jangan sampai nanti pelanggan komplain kita ditanya tidak tahu. Nah, kita coba mengembangkan. Akhirnya 2021 kita bikin ikon namanya Common Center, Bu. Kayak di Pemkot Bandung, Ridwan Kamil kan seperti itu. Kita punya juga di kantor. Dari hasil ya kita studi, kesan digabung-gabungin, kita kolaborasi. Alhamdulillah menjadi ikon sekarang di perusahaan. Dari manapun, dari DPRD, dari Pemkot dan sebagainya, seluruh Indonesia datanglah ke jadi benchmark ke kita. Gitu.
ya butuh perjuangan sih Betul, sebenarnya. betul. Itu senangnya ya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Padahal mungkin pada zaman dulu kita sekolah nggak kepikiran Nggak bisa ke sana kepikiran, gitu. iya. Nah ini kan nggak kepikiran dulu ya. Saya mau tanya, pada dulu SMK cita-citanya apa? Cita-citanya sih sebenarnya pengen jadi ahli aja sih Bu. Ahli apa? Ya misalkan ahli, kalau saya menggelutinya dulu sebenarnya kalau listrik setengah-setengah sih Oh. sebenarnya Bu. Karena masih dulu ya namanya SMK ya. Gonta-ganti istilahnya ya. Masih takut ya. Oh. Dia masih takut juga karena listrik masih takut juga, makanya saya kuliah ngambilnya harusnya harus lemah Bu. Kalau kan kalau listrik harus kuat ya. Saya kuliah ngambil arus lemah untuk membalancekan ya ini saya pengetahuan Motor saya listriknya. antara arus kuat dan arus lemah. Dan akhirnya di pekerjaan saya juga belajar tentang teknologi informasi, digabungkanlah semua teknologi arus kuat, arus lemah yang diakomodir dengan teknologi informasi. Oh ternyata kita bisa menghidupkan pompa loh jarak jauh gitu, kita bisa menghidupkan lampu di rumah kita secara jarak jauh, otomatiskan lampu. Nah itu kalau tidak ada dukungan teknologi, meskipun kita bisa arus kuat, arus lemah, Tidak kejadian ya. ya makanya ya lumayan lah ininya effortnya gitu ya. Pada saat tadi kan ngomong setelah memiliki keahlian kelistrikan itu saya mau menambahkan ke tingkat yang lebih lanjut. Betul. Punya pemikiran dari mana tuh melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut? Kalau pemikiran sih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi keadaan, kondisi zaman kita. Karena kita sekarang tidak bisa lepas ya yang namanya teknologi ya. Meskipun dimanapun kita belajar, bidang apapun kita belajar, pasti sekarang itu bersentuhan dengan teknologi. Gak mungkin gak ada yang bersentuhan dengan teknologi. Mau apapun, mau mesin, mau otomotif, mau listrik, mau apapun yang berhubungan dengan bidang kerjanya pasti ada sentuhan teknologi. Kenapa? Itu untuk mengefisiensikan kerja, mengefektifkan kerja gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya sebuah perusahaan itu mendapat benefit yang lebih dengan mengoptimalkan SDM yang ada, kemudian infrastruktur yang ada, tanpa kita menginvestasikan sebuah biaya yang besar itu. Makanya kita coba mengembangkan diri sendiri. Kalau kita meng-hire orang, meng-hire konsultan misalnya, itu kan kebayang biaya mungkin miliaran dan sebagainya. Tapi kalau kita menguasai sendiri, kita jadi sebagai leadernya, bukan di bawah sama orang, tapi kita yang mengingin orang. Dan akhirnya ini sudah di pemikiran ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan di Indonesia sekarang yang dulunya dibawa sama vendor harus gini seperti ini. Akhirnya punya pemikiran pengen bisa sendiri. Berarti kalau bisa sendiri harus mempelajari itu kan. Effortnya kan harus belajar tuh, harus itu. Ya pasti nggak singkat, pasti lama. Ya, tapi kita setelah itu bisa kekuasain semua gitu. Tadi ada bilang pengembangan diri. Pada saat di SMK ranking? Alhamdulillah Bu. Itu dari sebelum SMK sudah ranking? SMP ya, SMP, SD, SMP SMA. ranking sih Bu ya. Oh berarti dari dulu emang sudah terbiasa berprestasi. Iya, itu sih sebenarnya nggak ini ya. Ya mungkin hasil sendiri sih Bu, maksudnya nggak ingin ranking sebenarnya. Iya. Ya karena mungkin penilaiannya nggak tahu. Mungkin pertama rajin mungkin kemudian menyebabkan kamu memiliki prestasi yang berbeda dengan teman-teman satu. Ikut ekskul Paskibra, masa Paskibra, OSIS. Saya waktu ketua OSIS dulu Bu. Oke. Ketua OSIS, kemudian APAT hijau, kemudian dulu ya. Ada yang Jepang itu apa ya? Tamaniku dulu sama Bu Fitri. Pernah ikut lomba juga Bu, juara di Maranatha, ingat saya tuh. Maranatha juara 3 lomba Hanapis Master kalau salah. Saat itu. Selain di sekolah, ada mengikuti organisasi di luar? Mungkin di rumahnya Taruna dulu apa? Taruna betul. Enggak sih, kalau di luar kebetulan saya agak sibuk Bu di kantor itu. Ya, pada saat SMA enggak. Nggak ada, berarti full di sekolah berarti ya. Berarti packingnya Karamdan itu udah ranking gitu ya, dan kemudian kayaknya pola pikirnya udah matang ya. Artinya menurut saya tadi gini, jadi Karamdan tadi mengatakan bahwa sudah punya pemikiran setelah selesai sekolah mau melanjutkan. Tidak semua siswa memiliki pemikiran itu ya, apalagi buat anak SMK ya. Mereka pikirannya hanya bekerja.
stop gitu ya. Kadang-kadang mau melanjutkan juga berpikir banyak karena pertama-tama biaya, yang kedua memang mampu nggak mereka mengikuti itu. Yang ketiga, karena terbiasa berorganisasi. Dengan berorganisasi itu kan kita terlatih cara berkomunikasi atau nggak problem solvingnya, masih banyak lagi pokoknya yang mungkin konflik-konflik yang mungkin terdapat dalam suatu komunitas suatu grup gitu ya, kelompok gitu ya. Jadi menurut saya Karamna itu adalah packing dari SMK Taruna Mandiri yang yang sudah mature, yang sudah matang pada saat sekolah dan melanjutkan di tahap berikutnya. Jadi bisa sampai ke tahap supervisor seperti ini gitu. Fondasinya sih di sini Bu sebenarnya. Jadi kan di sini poin-poinnya saya dapat disiplinnya, pokoknya poin-poin utamanya tuh saya pada saat masuk ke dunia kerja benar-benar sebenarnya ada di Taruna Mandiri awalnya, disiplin dan sebagainya. Cuman pada saat itu saya harus bisa menunjukkan terfokus ahli nih misalkan Bu. Kalau saya bisa mempelajari suatu bidang tapi saya tidak ahli, saya akan kalah dengan orang lain yang ahli. Nah nanti saya nggak akan dilirik loh. Tapi saya sudah punya fondasinya kayak disiplinnya, kayak soft skillnya sudah mulai terbentuk gitu ya. Makanya di awal-awal itu saya coba perkuat di hard skill. Saya pelajari dari apapun itu, dari Google dan sebagainya saya pelajari, yang akhirnya ya sampai sekarang bisa tercapai seperti ini. Di fondasi yang hard skill itu saya kuatin dulu Bu. Kemudian di soft skillnya sudah ada dari Taruna Mandiri, di dunia bekerja sudah lingkungan yang berbeda dengan atasan seperti apa, dengan rekan kerja seperti apa, kita mulai berpikir gitu. Meskipun ya usia saya belum menginjak 30 tahun Bu, tapi sudah bisa melihat pola-pola organisasi, etika organisasi, lingkungan budaya kerja dan sebagainya, itu sudah bisa kebayang lah gitu ya, posisinya harus seperti apa, kita menempatkan diri posisinya harus seperti apa. Ya. Itu yang harus dilatih ya. Betul. Ya. Jadi intinya mah ya benar, tapi dengan berjalannya waktu juga semua itu akan mulai terlatih ya. Betul ya, jadi sains sama. Mungkin terakhir Kang Ramdan, ada nggak pesan-pesan buat adik-adik yang sedang akan melakukan praktek, yang baru lulus kemarin ataupun yang sudah bekerja, yang merasa mungkin saya bukan cocok di tempat itu, bisa jadi seorang seperti itu pikirannya, enggak Kang Ramdan? Sebenarnya untuk teman-teman dan yang lain yang sudah bekerja maupun yang mau bekerja ataupun yang baru mau praktek kerja, itu dijalani saja. Jadi sebenarnya semua kan ada prosesnya. Tetap berproses, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, nanti hasil pasti akan didapat. Tapi kita tidak tahu hasilnya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang asalkan kita dijalani. Kalau kita tidak dijalani, ya sudah gagal. Dicoba dulu. Kalau coba kan ada 2 kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, ya pasti gagal. Makanya saya punya keyakinan apapun itu dicoba dulu, tapi dengan dengan keilmuan sesuai dengan prediksi kita. Dicoba dulu. Kalau misalkan gagal, ya itu malah jadi pelajaran buat saya untuk diperbaiki. Oh ternyata harus seperti ini, belajar lagi. Jadi saya kurang loh di sini loh. Itu buat teman-teman di sana tetap semangat, jangan sampai kita kan sekarang lagi kondisi pandemi ya Bu, pekerjaan kan susah, di mana-mana ada yang di PHK mungkinnya sampai diberhentikan kerja. Jalani saja yang sudah ada dan coba pengembangan diri, jangan sampai istilahnya zona nyaman. Kita berada di suatu lingkungan kerja, saya sudah nyaman seperti ini. Kalau menurut saya itu bukan tantangan. Kita harus bisa berpindah ke zona berikutnya. Pada saat kita sudah bisa berpindah, kita pasti merasakan itu kenyamanan yang sesungguhnya itu di sana. Kalau kita hanya nyaman hanya segini aja, cukup misalkan buat menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Yang namanya manusia Bu, kan ada yang namanya teori Maslow ya. Pasti kebutuhan, kalau kita memenuhi kebutuhan pasti perlu lagi ya kebutuhan yang lainnya. Nah itu kan kalau misalnya kita tidak dibarengi dengan kita perlu nih yang lain tapi kita tidak usaha, kan sama saja. Hanya kita gigit jari saja kan. Nah makanya tetap semangat, harus coba belajar kemampuan diri sampai ke ahli lah kalau saya Bu. Untuk awal itu pondasinya itu kita mempelajari sesuatu sampai ahli.
orang teknisi benar-benar jadi teknisi yang handal, sampai misalkan bukan kita yang kita mencari pekerjaan, tapi kita yang dicari sama perusahaan. Betul. Kita bisa nego malah ya, misalkan asalnya kita cuma digaji berapa, terus kita sudah ahli dan tidak ada orang lain yang lebih bisa, kita bisa nego kan, bisa bargaining untuk pekerjaan tersebut, bisa bayarnya bisa lebih tinggi. Nah, makanya hard skill itu benar-benar harus dikerucutkan tuh sampai piramida itu. Piramida terakhir yang paling kecil. Ya, tapi nanti setelah kita mencapai di titik itu, kita baru pengembangan. Semua dipelajari keuangan, organisasi dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan soft skill. Nah, setelah itu semua ada, attitude-nya kita baik, insya Allah nggak akan mengkhianati hasil. Gitu. Betul. Jadi intinya mah fokus ya mungkin ya, betul. Karena harus mendapatkan titik si ahli itu satu. Betul, ya. Jadi kalau kita masih di SMK berarti fokus pada nanti pada saat ujian apa keterampilan yang telah kita punya ya. untuk bisa merambah perusahaan mana yang akan kita tuju, benar ya? Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa bikin tanggung jawab kali ya Pak Ramdan ya, karena apa? Pada saat kita mau mengambil satu titik itu kita bertanggung jawab, itu yang saya ambil konsekuensinya. Betul. Terus ikhtiar kita lakukan apa, hasilnya pun insya Allah akan ngikutin gitu ya Pak. Betul, ya. Mungkin itu kali Pak Ramdan ya? Iya. Itu Bu. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Mudah-mudahan adik-adiknya juga bisa mengikuti langkah kakak kelasnya juga. Gitu. Jadi sehat-sehat selalu. Salam juga buat keluarga di rumah. Kami terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Mudah-mudahan berkah sangat bermanfaat buat adik-adik kelas lainnya. Ya baiklah. Itu mungkin pembicaraan kita dengan salah satu alumni dari SMK Taruna Marine angkatan 2012. Kang Ramdan Purnama. Semoga menjadi sedikit gambaran buat kita yang masih anak-anak yang masih ada di SMK Taruna Mandiri, mengatakan bahwa apa yang akan kita tuju atau istilahnya kata Kang Ramdan ahlinya itu apa sih yang akan kalian tuju di SMK Taruna Mandiri harus segera mendapatkan gambaran saya mau jadi apa. Karena insya Allah kalau kita ahli dalam suatu bidang, kita akan sukses kapanpun, dimanapun, karena kalianlah yang paling tahu apa kemampuan kalian, kalianlah yang paling tahu apa sih yang dapat kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, utamanya itu saja. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.